Halo semuanya, kembali lagi nih di Matematika Wajib bersama Pak Angga di sini. Jadi untuk sekarang kita akan membahas tentang kaidah pencacahan, khususnya aturan perkalian, penjumlahan, dan juga faktorial. Nah, untuk yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa itu kaidah pencacahan. Jadi kaidah pencacahan itu aturan untuk menghitung banyaknya susunan objek-objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Contoh yang pertama adalah membentuk suatu perangkat kelas, atau yang kedua adalah menentukan banyaknya lintasan dari satu kota ke kota yang lainnya. Kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu aturan perkalian. Jadi di aturan perkalian ini ada dua tipe ya. Jadi untuk tipe yang pertama itu adalah apabila kejadian pertama terjadi dalam M cara dan diikuti kejadian kedua langsung terjadi sebanyak M cara, maka kejadian tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M dikalikan dengan N cara. Nah, biasanya soalnya berupa jalur ke suatu kota, terus ada pemilihan baju dan celana, terus ada koin dan dadu, dan juga lain sebagainya. Nah, di sini akan Bapak berikan contoh. Jadi salah satu contohnya adalah menentukan banyak jalur dari kota P ke kota R, tapi melalui kota Q. Ya, seperti ini dia grafiknya. Jadi kita akan berjalan-jalan dari kota P ke kota R, tetapi melalui kota Q. Nah, di sini ada 6 jalur. Kenapa 6 jalur? Karena di sini ada 2 buah jalur, tapi setelah dari P ke Q itu ada 2 jalur, dari Q ke R itu ada 3 jalur. Jadi ada 2 dikalikan dengan 3, yaitu 6 jalur, rute jalur. Nah, jadi untuk tipe yang pertama ini adalah kejadian pertama itu diikuti kejadian kedua itu secara langsung, ya, secara langsung. Jadi kalau umpamanya secara langsung seperti ini, satu alur seperti ini, contohnya seperti ini, dari P ke R kan harus melalui Q nih. Nah, jadi dari sini jalur yang pertama ada AX, AY, AZ, lalu yang ke 456-nya ada BX, BY, dan BZ. Itu adalah 6 rute jalur yang bisa dipilih dari kota P ke kota R selanjutnya. Jadi seperti itu caranya. Ini aturan perkaliannya seperti itu ya, untuk tipe yang pertama. Nah, ada juga aturan perkalian yang tipe yang kedua nih. Jadi untuk yang tipe kedua, apabila ada K pilihan untuk setiap kejadian yang berbeda, jadi kejadiannya agak sedikit berbeda, maka hasilnya dari N1, N2, N3, Nk yang berbeda itu hasilnya ya dikalikan N1 kali N2, N3 kali dan sampai Nk cara. Jadi contohnya di sini soalnya biasanya berupa pemilihan perangkat kelas ya tadi ya. Pemilihan perangkat kelas itu dikalikan dari setiap kejadian yang berbeda. Terus ada nomor telepon, terus nomor plat dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini adalah Bapak ambil adalah memilih perangkat kelas dari 3 orang siswa ya, 3 orang siswa. Jadi umpamakan ada Algi, Dianda dan juga Cahyadi. Jadi kita labeli mereka A, B, dan C. Nah, dari A, B, dan C ini akan kita bentuk suatu perangkat kelas, yaitu ketua kelas, sekretaris, dan juga bendahara. Nah, dari sini otomatis ada 3. Kita nyari 3 kolom, berarti ada 3 kolom ini, ya, ada 3 kolom. Jadi untuk yang ketua kelas, yang pertama kali ini ada 3 pilihan ya. Kenapa ada 3 pilihan? Karena kita bisa memilih dari Algi, Diana, atau Cahyadi, ya kan? Jadi kita bisa memilih dari 3 pilihan ini. Kita milih salah satu. Kita umpamakan kita pilih Algi. Kita pilih Algi. Berarti kan sisa lagi 2 ya. Jadi untuk menentukan sekretaris ada 2 pilihan. Jadi karena ada 2 pilihan ya kita tulis 2 di sini. Jadi sekretaris ada 2 pilihan. Terus yang bendahara karena sudah dipilih 2, berarti kan sisa lagi 1. Otomatis bendaharanya ya jelas orang tersebut. Maka dari itu banyak cara untuk memilih perangkat kelasnya, ada 6 cara. 3 dikalikan 2 dikalikan dengan 1. Itu hasilnya 6. Kalau caranya seperti ini upaya susah untuk dilihat, ini ada cara untuk istilahnya di graf ya, atau di gambar. Nah, kalau digambar seperti ini. Jadi untuk ketua kelas kita bisa memilih dari Algi, Dianda, dan juga Cahyadi. Ada 3 pilihan ya kan. Nah, dari setiap 3 pilihan ini, dari setiap pilihan, umpamanya ketua kelasnya adalah Algi. Otomatis
sisanya adalah, atau sekretarisnya adalah bisa kita pilih dari dua sisanya, ya kan? Sisa dari setelah kita pilih Algi, berarti Bianda atau Cahyadi. Bianda atau Cahyadi. Nah, umpamanya kita pilih Bianda sebagai sekretaris, maka bendaharanya adalah Cahyadi. Apabila Cahyadi kita tempatkan sebagai sekretaris, maka Bianda adalah bendaharanya. Maka ini ada dua hasil yang dimungkinkan. Jadi karena dari sini ada tiga, di sini tiga pilihan pertama di setiap pilihan. Terus yang ini kenapa dikalikan dua, padahal di sini ada 6? Karena dari setiap pilihan, dari setiap ketua, apabila kita memilih salah satunya, otomatis ada dua pilihan lainnya, ya kan? Karena kita sudah mengambil satu, otomatis masih ada sisa lagi dua, Bianda atau Cahyadi. Nah, seperti itu istilahnya. Di sini ada dua pilihan setelah kita memilih salah satunya. Kayaknya ada dua. Terus ada di sini kenapa satu? Karena otomatis karena kita memilih dari 3 orang, sudah terpilih dua, otomatis sisanya lagi satu, ya kan? Maka dari itu kita tinggal kalikan saja ini, mendapatkanlah 6 cara atau 6 jenis perangkat kelas dari 3 orang siswa. Nah, kita lanjut ke aturan penjumlahan ya. Nah, aturan penjumlahan ini apabila kejadian pertama terjadi N1 cara, dan kejadian kedua terjadi N2 cara, dan seterusnya sampai kejadian P itu terjadi NP cara, maka semua kejadian tersebut bisa kita hasilkan dengan cara N1 tambah N2, N3 sampai NP cara. Soal biasanya berupa jalur ke satu kota, tapi dari kota-kota yang berbeda. Terus ada juga dari pengambilan bola dalam satu kantong, dan juga ada lain sebagainya. Ya. Nah, untuk contohnya, Bapak ambil di sini adalah jalur ke kota R, tetapi kita masuknya dari kota Q dan kota S. Ya. Jadi seperti ini. Jadi dari kota Q dan kota S masing-masing mempunyai jalur ke kota R. Dari kota Q itu ada 3 jalur, yaitu X, Y, Z, dan juga dari S kita ada 2 jalur, dari M dan N. Nah, dari sini, karena dia menuju kota yang sama, tapi awalannya yang berbeda, jadi jalur ke kota R dari kota Q dan kota S adalah 5 jalur, di mana 3 ditambahkan dengan 2 jalur yang lainnya. Jadi itu adalah aturan penjumlahan. Ya. Jadi dia kondisinya ke arah yang sama, tetapi berbeda asalnya. Ya. Nah, yang selanjutnya ada faktorial. Nah, faktorial itu adalah notasinya adalah tanda seru ya, untuk perkalian berulang yang didefinisikan sebagai berikut. Contoh nih ada n faktorial, berarti n faktorial tersebut adalah 1 dikalikan 2 dikalikan 3 dikalikan 4 dikalikan dan seterusnya sampai dikalikan dengan n. Jadi n buah perkalian di situ. Nah, biar lebih gampang, ini dia contohnya. Contohnya 6 faktorial. 6 faktorial ini berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sampai kali 6. Maka setelah itu dikalikan biasa, dapatlah 720. Contoh lainnya ada 4 faktorial, berarti 4 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan sekian, selesai. Maka dikalikan hasilnya 24. Seperti itu. Nah, biasanya contoh-contoh untuk soal faktorial di sini ada yang seperti ini. 15 faktorial dibagi dengan 10 faktorial dikalikan dengan 6 faktorial. Nah, di sini Bapak cuman memakai 15 sampai 10 faktorial saja, karena di sini ada 10 faktorial, berarti kita bisa hilangkan. Nah, ini kita coret 10 faktorial. Nah, untuk selanjutnya di sini akan ada 12 ya. Nah, di bawahnya ada 6 kali 2 juga 12. Berarti bisa kita sederhanakan. Selanjutnya ada aja lagi nih. Di sini ada 15. Di sini ada 5 dikalikan dengan 3 kan 15 juga ya. Berarti kita coret juga. Nah, dari sini sisanya adalah 14, 13, dan 11. Itu dibagi dengan 4 kali 1 yaitu 4. Jadi hasilnya adalah, setelah kita hitung, hasilnya adalah 500,5. Jadi seperti itu contoh soal faktorial. Ada lagi contoh yang lainnya seperti ini. Contoh lainnya adalah 1 dibagi dengan 7 faktorial, dikurangi dengan 2 dibagi dengan 8 faktorial, ditambah 3 dibagi dengan 9 faktorial. Nah, bagaimana sih caranya? Kayaknya ribet banget ya. Kita kayak melihatnya, oh ribet banget nih, 9 kali 8 dan lain sebagainya, kita harus hitung.
sebenarnya tidak perlu sampai seperti itu. Contohnya saya seperti ini. Jadi kita bisa ubah jadi seperti ini karena dia perkalian ya. Jadi 7 faktorial kita dikalikan 8 dikalikan dengan 9 kan otomatis 7 faktorial itu kan 1 kali 2 kali 3 sampai kali 7 kan. Sekarang kita tambahkan dengan kali 8 kali 9 otomatis 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 ya kan. Dimana dari 1 perkalian sampai 9 tersebut adalah 9 faktorial. Berarti kita bisa dapat ini adalah 9 faktorial. Nah, ini juga sama. Ini 8 faktorial kali 9 kan otomatis 9 faktorial. Dan ingat juga di atasnya dikalikan dengan 8 kali 9, di sini dikalikan dengan 9. Maka didapatkan 72 dibagi 9 faktorial dikurangi 18 dibagi 9 faktorial ditambah 3 dibagi 9 faktorial. Nah, karena pembaginya sudah sama 9 faktorial, bisa kita jadikan 1 sehingga bagian atas yang kita hitung biasa ya. Yang atas kita hitung biasa menjadi 57 per 9 faktorial. Segini saja sudah cukup atau mau kalian lebih ruwet. Kalau kalian lebih ruwet silahkan 9 faktorialnya kalian hitung ya. Tidak masalah. Jadi kalau seperti ini pun benar juga ya hasilnya ya. Ya seperti itu untuk faktorial. Nah, kita sudah ada di penghujung video kita kali ini tentang kaidah pencacahan, terutama aturan perkalian, penjumlahan, dan juga faktorial. Nah, sebagai penutup, Bapak ucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like dan subscribe ya. Sekian dari saya. See you in the next video. Bye-bye.